Shalom dan selamat bertemu kepada para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Bersama saya Frankie Dawa untuk membahas akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di dalam kita menempuh kehidupan kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang merupakan pergumulan dunia pada saat ini. Jadi saudara, pada kesempatan ini saya ingin membawa kita untuk berkongsi akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Keluaran 13 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22 ya. Lalu kita memperhatikan nanti Keluaran 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Sebelum kita membahas dan mempelajari akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mohon pimpinan daripada Roh yang Kudus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat-Mu, supaya jemaat dan para pendengar yang di luar sana boleh mengerti, memahami tentang penyertaan Tuhan merupakan sumber kekuatan kami dalam kami menempuh kehidupan kami di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memperhatikan Keluaran 13 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Lalu kita memperhatikan Keluaran 15 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27 ya. Demikianlah sabda Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari kedua teks yang sudah kita baca ini, saya simpulkan menjadi satu tema untuk kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini, yaitu penyertaan Tuhan sumber kekuatan kita. Penyertaan Tuhan sumber kekuatan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, di suatu pagi ada seorang ibu yang datang bertemu dengan pastornya dengan muka yang muram dan sedih. Lalu ibu itu berkata dengan suara yang sedih dan suara yang kecewa kepada pastornya. Katanya begini,
mulai hari ini pastor, saya tidak mau menjadi orang Kristen lagi. Karena sejak saya dibaptis, perniagaan saya atau bisnis saya sangat merosot. Dan anak-anak saya sakit-sakitan. Apalagi semalam kereta saya hilang, dicuri oleh orang. Jadi saya sangat kesal. Bukankah dikatakan bahwa Tuhan menyertai umatnya? Tetapi apa yang saya dapat? Musibah, kerugian, kecelakaan, penderitaan, kata ibu itu. Lalu ibu itu berkata, mulai hari ini saya tidak percaya lagi dengan Allahnya orang Kristen. Dan saya tidak lagi mau menjadi orang Kristen, kata ibu itu dengan begitu kesal sekali. Lalu ibu itu meninggalkan pastornya tanpa ibu itu memberi peluang, kesempatan kepada pastornya untuk memberi penjelasan tentang hal yang dihadapinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pergumulan iman seperti itu boleh berlaku kepada siapa-siapa saja. Dalam pergumulan yang berat, saudara, seringkali kita bertanya, apa artinya penyertaan Tuhan itu? Itu yang seringkali kita tanya ya. Saudara, apabila konsep penyertaan Tuhan itu keliru, boleh jadi kita mundur dari iman kita. Apabila pemahaman kita tentang penyertaan Tuhan itu salah, saudara, boleh jadi kita lemah dalam menghadapi persoalan dan pergumulan hidup kita. Tetapi seandainya kita mengerti apa makna penyertaan Tuhan itu dengan benar, saudara, saya percaya kita tetap teguh, kita tetap tabah, sabar dalam menghadapi apapun persoalan, apapun pergumulan hidup kita. Amin, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau begitu, apakah artinya penyertaan Tuhan itu? Apa artinya? Yang pertama, penyertaan Tuhan bukan bermakna Tuhan menjamin umatnya bebas dari masalah. Saya ulang ya. Penyertaan Tuhan bukan bermakna Tuhan menjamin hidup umatnya bebas dari masalah. Tidak. Saudara, salah satu harapan kita waktu kita memutuskan untuk menjadi orang Kristen adalah masalah-masalah dalam hidup kita berkekurangan. Bahkan kalau boleh, sama sekali tidak ada masalah yang kita hadapi apabila kita menjadi orang Kristen. Itu harapan kita kalau kita menjadi orang Kristen. Saya pikir, saudara, itu suatu keinginan yang normal. Apabila kita menjadi orang Kristen, tidak ada masalah yang kita hadapi. Itu normal. Saya percaya semua orang punya harapan seperti itu. Tidak salah, saudara. Tetapi persoalannya adalah, apakah memang itu yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita? Kalau kita memperhatikan teks kita ini, saudara, di mana Alkitab menjelaskan bahwa sejak bangsa Israel dibebaskan oleh Allah dari Mesir yang dipimpin oleh Musa pada waktu itu, Tuhan selalu menuntun mereka. Tuhan selalu menyertai umat Israel. Coba kita perhatikan Keluaran 13 ayat 21 dan ayat 22 yang berkata demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sangat jelas teks ini, saudara, menceritakan bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel baik waktu siang maupun waktu malam.
Teks ini menjelaskan bahwa Allah ada di hadapan mereka, bukan di belakang orang Israel, saudara. Tidak ada orang yang meragukan hal ini tentang penyertaan Tuhan ini. Tetapi apa yang berlaku dalam perjalanan mereka selanjutnya, saudara? Apa yang mereka hadapi? Apa yang mereka alami? Masalah demi masalah yang datang menyambut mereka, atau cabaran silih berganti yang mereka hadapi pada waktu itu. Buktinya, pada saat mereka dekat Pi Ahirot di depan Baal Zephon, mereka sangat ketakutan karena mereka dikejar oleh bangsa Mesir. Dan di depan mereka yaitu Laut Tebrau yang menjadi cabaran mereka yang harus mereka seberangi. Di belakang mereka bangsa Mesir mengejar, di depan Laut Tebrau. Pada masa yang sama Tuhan menyertai mereka. Lalu di Gurun Sur mereka berjalan selama 3 hari, tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air selama 3 hari, bayangkan saudara. Sedangkan tiang awan dan tiang api menggambarkan Allah masih ada di hadapan mereka. Tetapi mengapa mereka tidak mendapatkan air selama 3 hari? Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan benar-benar menyertai mereka? Jika Tuhan menyertai mereka, mengapa pada faktanya mereka mengalami masalah? Jika Tuhan tidak menyertai mereka, mengapa tiang awan dan tiang api masih ada di depan mereka, saudara? Lalu bagaimana kita menafsirkan hal ini, saudara? Ini bermakna walaupun Allah menyertai umatnya, itu bukan bermakna Allah menjaga mereka supaya mereka tidak mengalami satu masalah pun. Itu salah, itu keliru, saudara. Kalau kita perhatikan hidup para nabi Tuhan ya, seperti Musa, Daniel, Daud, Yeremia, dan juga para rasul, sepertinya Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang lain. Bukankah hidup mereka ini disertai oleh Tuhan? Bukankah Tuhan menyertai mereka? Tetapi kita perhatikan bagaimana kehidupan mereka. Kehidupan mereka penuh dengan masalah hidup, penuh dengan pergumulan, bukan? Bahkan Yesus sendiri, saudara, dari sejak lahir Yesus sampai kematiannya, masalah terus-menerus mengikuti Yesus. Itu bermakna penyertaan Tuhan tidak membuat hidup umatnya bebas dari masalah. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan yang sama ini, saudara, seringkali diajukan oleh anak-anak Tuhan pada masa kini. Khususnya apabila mereka mengalami badai kesulitan yang luar biasa. Apabila mereka mengalami penderitaan. Apabila mereka menghadapi tantangan yang sangat mencabar. Di saat mereka menghadapi tekanan hidup yang berat, mereka bertanya, apakah Tuhan masih menyertai saya ini? Apakah Tuhan masih memimpin hidup saya? Apakah Tuhan masih memperdulikan saya? Ini pertanyaan yang sering kali diajukan oleh anak-anak Tuhan masa kini. Sehingga mereka menjadi stres, frustrasi, sampai mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara pendengar, jika mana kita mengerti dengan benar tentang penyertaan Tuhan itu, saudara, maka kita tidak akan frustrasi. Kita tidak akan stres dan kita tidak akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan jika kita salah mengerti tentang penyertaan Tuhan, maka kita akan stres. Sehingga kita boleh bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menyatakan satu janjinya kepada kita. Kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20.
Di sana dia katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, apa yang kita lihat kehidupan orang Israel ini, mereka seringkali berhadapan dengan masalah, sekalipun Allah menyertai mereka, sekalipun Allah menuntun mereka. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah berjanji menghindari kita dan membebaskan umatnya dari masalah atau persoalan hidup. Tetapi Tuhan berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau begitu, apakah arti penyertaan Tuhan itu? Saudara, saya akan menjelaskannya di pertemuan di masa akan datang. Saya harap saudara dapat mengikuti saya, supaya saya akan menjelaskan apakah artinya penyertaan Tuhan itu. Dengan itu, demikianlah firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada kali ini. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu dan berkati para pendengar, supaya kami punya pemahaman yang benar tentang penyertaan Tuhan itu merupakan sumber kekuatan hidup kami. Supaya kami tidak salah mengerti tentang penyertaan Tuhan itu. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.